Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah, kita lanturkan puji syukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, bisa melanjutkan aktivitas ibadah kita, mudah-mudahan salah satunya ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita memulai dari mengurusi jenazah, mulai dari sholat, mulai dari memandikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ghuslul mayyiti, memandikan mayit atau memandikan jenazah. Kemarin sudah sampai kepada sakaratul maut ya. Mulai dari memandikan jenazah. Hukmuha ya rajumul ulama anna ghuslal mayyita al-muslimi ghuslal mayyita al-muslima fardun kifayatun. Idza qama bihil ba'du saqata an jami'il mukallafin. Fardu kifayah untuk memandikan jenazah. Kalau satu orang atau sebagian orang melaksanakan, maka yang lain tidak dosa. Kalau yang lain tidak ada yang melaksanakan, maka itu hukumnya dosa. May yajibu ghusluhu wa man la yajibu. Yajibu ghuslul mayyitil muslimin alladzi lam yuqtal fi ma'rikati bi aidil kufar. Semuanya yang namanya jenazah muslim, termasuk yang baru lahir ke dunia ya, yang baru lahir ke dunia, maka semuanya itu dimandikan. Semuanya dimandikan. Termasuk yang muslimnya muslim baru masuk Islam, atau yang disebut dengan mereka-mereka yang mu'allaf, yang baru mengucapkan syahadat, itu juga sama dimandikan. Satu saja yang tidak dimandikan adalah mereka yang meninggal di medan perang. Mereka yang meninggal di medan perang itu kalau ditembak atau kalau di pedang berarti dia akan bercucuran darah. Kalau ditembak juga sama, dia ada darah-darahnya. Maka tidak dimandikan seperti jenazah lain. Oh, ini kan ada darahnya. Itulah sebagai saksi. Ya, sebagai saksi bahwa ia adalah syahid, sehingga tidak perlu dimandikan. Bahkan tidak perlu dikafani, nanti akan ketemu ya. Bajunya itu adalah kain kafannya. Nanti yang masalah kapan nanti ketemu. Untuk soal memandikan ini, jadi semuanya dimandikan kecuali yang meninggal di medan perang ataupun mati syahid. Bukan, tidak setiap yang di medan perang kemudian mati syahid ya. Nah, meninggal dalam keadaan syahid itu macam-macam syahid itu. Ada syahid kubro, ada syahid sugro. Syahid kubro itu meninggal betul-betul di medan perang. Kalau syahid sugro itu banyak sekali Rasulullah SAW bersabda tentang pahala yang didapatkan oleh orang yang meninggal dalam keadaan tertentu yang dikategorikan syahid sugro. Yang penting ia sebagai muslim. Contoh, perempuan yang meninggal karena ia melahirkan kan bertaruh nyawanya. Makanya mengapa Rasul menempatkan penghormatan kepada ibu itu 3 kali lipat terhadap bapak ya. Ummuka thumma abika. Ummaka thumma abika. Kepada ibumu kemudian baru bapakmu. Artinya penghormatan kepada ibu itu berkali lipat daripada penghormatan kepada bapak. Walaupun sama harus dihormati ya, tetapi ibu lebih kuat penghormatannya daripada kepada bapak. Karena memang
perjuangan ibu itu luar biasa dan dalam Islam itu dihormati, itu dihargai. Salah satunya selain penghormatan juga bagi ibu-ibu yang hamil terus berjuang melahirkan, ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala saat melahirkan itu, baik waktu melahirkannya atau beberapa saat setelah melahirkan, maka itu mendapatkan pahala syahid. Tapi statusnya bukan syahid, karena nanti beda hukumnya. Kalau syahid seperti tadi misalnya meninggal di medan perang, maka ia syahid kubro dan ia tidak dimandikan. Tapi kalau perempuan hamil terus melahirkan terus meninggal, itu syahid sugro, sehingga tetap dimandikan. Nah, itu bedanya di situ. Pahalanya dapat pahala syahid. Termasuk orang yang meninggal karena kebakaran, itu syahid sugro, ya. Meninggal karena kebakaran, ini kan angus gitu kan, ya. Nanti ada di bawahnya. Terus gimana mandikannya? Kalau angus kan susah, tayamum, ya diusap-usap saja wajahnya sama tangannya. Nanti ada pas. Kalau tidak bisa memandikan maka ditayamumkan. Ya, jadi ada tayamum juga untuk jenazah dalam keadaan tertentu. Nah, itu contoh diantaranya yang tetap harus dimandikan meskipun ia adalah syahid. Ghuslu ba'dil mayyiti, memandikan sebagian mayit. Waqtal fuqaha fi ghusli ba'dil mayyitil muslimi, pada Syafi'i wa Ahmad bin Hazm ila ayyam sila yukaffina wa yusalli alaihi. Qala Syafi'i balaghana anna ta'iran alqa yadan bi Makkah fi waqatin. Memandikan sebagian anggota tubuh mayit. Nah, jadi dalam keadaan tertentu bisa saja orang itu tidak utuh jenazahnya. Tidak itu utuh itu macam-macam. Bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil. Sebagian besar itu contoh misalnya dimakan binatang. Di zaman Rasul pernah ada sahabat Rasulullah SAW menemui, nah di sini kisahnya nih, menemukan orang dimakan binatang yang tersisa cuma tangannya saja. Nah, ternyata itu diperlakukan seperti jenazah utuh. Ya, diperlakukan seperti jenazah utuh. Artinya ya dimandikan seperti biasa, dikafani seperti biasa. Berarti yang dikafani tangan saja dong. Kalau misalnya hanya tersisa tangan, iya, hanya tangan saja. Nah, gitu. Jadi itu syariatnya seperti itu. Tapi menurut mayoritas ulama tadi seperti itu. Tapi kalau menurut Abu Hanifah dan Malik, dan itu adalah sedikit para ulama yang berpendapat begitu, in wajada aktsara min nislihi ghusala wa sholli alaihi wa illa fala ghusla wala sholata. Kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Malik tergantung apakah sebagian besar atau tidak. Kalau separuh lebih berarti sebagian besar itu diperlakukan sama seperti jasad pada umumnya. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung saja dikuburkan. Nah, itu beda, ada dua pendapat. Tapi mayoritas ulama, sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasul, ya itu faghasaluha wa sallu 'alaiha. Mereka memandikan dan juga menyolatkan. Asyahidu la yubsal, orang yang mati syahid tidak dimandikan. Asyahidu alladzi qutila biaidil kafarah. Orang yang syahid itu adalah yang dibunuh atau meninggal, yang terbunuh atau meninggal pada waktu terjadinya peperangan. Nah, kalau dia meninggal setelah pulang, itu tetap dimandikan seperti biasa. Misalnya kena tembakan atau kena panah atau kena tebas, belum meninggal. Setelah itu dibawa pulang. Nah, setelah dibawa pulang sampai rumah, kecuali masih di perjalanan ya, udah sampai rumah meninggal, maka ia sudah bukan lagi syahid. Gitu. Amal qutlal ladina lam yuqtalu fil ma'rikati bi'idil kufr.
kafa bidil kufar faqad utliqa syari'a lahi lafuz syuhada wa haula yusalun. Banyak orang-orang yang memiliki cap sebagai syahid ataupun mendapatkan predikat sebagai syahid, tapi tetap dia dimandikan. Contoh tadi ya, yang meninggal karena wanita yang yang melahirkan. Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid wa man mata fi ta'un fa huwa syahid wa man mata fil batni fa huwa syahid wal ghariqu syahidun rawahu Muslim. Ini hadisnya riwayat Muslim. Jadi orang yang mati syahid itu adalah orang yang meninggal karena berperang di jalan Allah. Ya, kemudian juga orang yang meninggal karena penyakit taun. Ya, taun itu penyakit wabah. Ya. Kemudian orang yang meninggal karena ya tadi melahirkan. Kemudian wal ghariqu syahidun, orang yang meninggal karena tenggelam, ya, tenggelam. Dalam ayat lain tadi diantaranya juga kebakaran. Dalam hadis lain, al-kafiru la yubsal, orang yang kafir tidak dimandikan. Wajib walal muslimi ayyag silal kafiro. Wajah wazahu ba'duhum indal malikiyah wal hanabila annahu laysa lil muslim yagsila qaribatal kafir. Tidak perlu kita memandikan kafir, walaupun ia kerabat, walaupun ia saudara, walaupun ia mungkin bagian dari keluarga. Kalau dia misalnya bapak ya, bapaknya belum masuk Islam, anaknya udah masuk Islam, maka anaknya tidak perlu memandikan bapaknya. Kalau mau dimandikan sesuai agamanya, bukan sesuai agamanya. Kalau mau dimandikan dan kemudian diurus sesuai agamanya, terserah. Tetapi tidak ada syariat memandikan untuk orang yang kafir ataupun non-muslim. Nah, bagaimana kalau terjadi perbedaan ataupun tarik-menarik? Seorang meninggal misalnya, sebagian keluarganya ingin diurus secara muslim karena menurutnya ia muslim. Tapi sebagian keluarganya ingin diurus secara agama lain karena menurut mereka dia belum muslim atau bukan muslim. Nah, kalau terjadi tarik-menarik seperti itu, maka tentu harus diputuskan sesuai dengan hukum. Ya, kalau seperti itu, kalau ada sengketa harus sesuai dengan hukum. Hukum kita adalah hukum administrasi negara. Hukum kita hukum administrasi negara. Meskipun yang bersangkutan pernah membaca syahadat, maka bagaimanapun akan kalah seorang muslim ketika menginginkan saudara atau keluarganya diurus secara muslim karena ia sudah membaca syahadat. Tetapi jika anggota keluarga lain menuntut supaya diurus sesuai agamanya dan ternyata hukum administrasi negara berupa KTP-nya atau mungkin SIM-nya atau identitas lainnya masih agama lain, maka itu kita nggak bisa memaksa. Ya, sudah lepas kewajiban kita. Nah, disitulah maka pentingnya ada bukti kalau seseorang masuk Islam. Ya, ada bukti. Misalnya diantaranya kalau seorang membaca syahadat diterbitkan yang disebut dengan syahadah ataupun semacam sertifikat atau keterangan. Ya, dari siapa? Dari lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang itu untuk memandu pembacaan syahadat. Kalau lembaga pemerintah itu KUA, ya. Tapi kalau non pemerintah, ya masjid-masjid bisa, ya masjid-masjid bisa. Karena pada dasarnya membaca syahadat tidak ada aturannya, tetapi paling tidak ada lembaga yang menaungi dan lembaganya tentu berbadan hukum. Nah, masjid kita ya sudah berbadan hukum sehingga sudah bisa bertindak dan diakui secara hukum, gitu.
mengajukan proposal bisa karena kita punya badan hukum. Ya, kemudian tadi bertindak atas nama hukum, yaitu secara administratif kita mengadministrasikan seseorang masuk Islam, ya boleh itu. Nah, diantaranya itu karena bertindak secara hukum lembaga ini, yayasan ini, maka yayasan mengeluarkan sertifikat. Nah, itu diakui, ya diakui. Selanjutnya sifatul ghusli, sifat memandikan. Al wajibu fil ghuslil mayyiti ayya'um mama badanahu bil ma'i marratan wahidan. Sebenarnya ini yang pernah saya sampaikan, memandikan jenazah itu simple. Sepanjang air itu sudah dialirkan ke seluruh tubuh, ya, maka itu sudah memandikan. Karena kan kalau di zaman dulu di Arab kan tentu terbatas air, ya, terbatas air. Ketika terbatas itu, maka tidak bisa gebiur, ya kan? Umpama ada airnya hanya sedikit, tidak bisa ya misalnya membersihkan sampai bersih, kemudian mengulangi sampai 3 kali, ya sudah. Yang penting air tersiramkan kepada seluruh tubuh sudah kena air, itu sudah cukup, yang disebut dengan memandikan. Nah, ketika memandikan itu, jenazah itu bisa jadi sedang junub atau sedang haid, ya, sedang junub atau sedang haid. Mandinya cukup 1 kali. Dengan memandikan jenazah itu sudah cukup. Oh, ini jenazahnya sedang haid misalnya. Kalau gitu sucikan dulu dari haidnya. Suka ada itu yang nggak paham syariat begitu, disucikan dulu haidnya. Tidak perlu. Perempuan yang sedang haid, sedang junub, atau laki-laki juga sedang junub misalnya, habis melaksanakan hubungan suami istri, maka ketika meninggal dan belum mandi junub, maka ketika dimandikan cukup 1 kali mandi jenazah. Wal mustahabbu fi dzalika ayyudha'ul mayyitu fawqa makanin murtafi'in. Sunnahnya jenazah itu ketika memandikan itu ditempatkan di tempat yang tinggi. Makanya kita suka menaruhnya di keranda. Agar apa? Agar tidak bercampur antara bersih dan kotor. Atau kalau sudah bersih tidak kecipratan lagi. Nah gitu, makanya pakai itu sunnah, mustahab. Itu sunnah. Ya, praktek di zaman Rasulnya sudah begitu, ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Kemudian wayadau alaihi satirun, dan diletakkan kepadanya penutup. Nah, makanya kenapa kalau jenazah itu ketika memandikan itu ditutup? Karena memang sunnahnya begitu, ditutup. Ya, kita suka pakai itu ya, hijab gitu ya. Suka pakai hijab. Memang sunnahnya ditutup, tidak boleh orang nonton-nonton. Ya, nanti juga yang memandikan siapa saja di sini akan diulas. Yustaru auratuhu malam yakun sobiyan. Ditutup aurat tubuhnya. Nah, jadi yang boleh melihat aurat itu adalah yang disebut dengan mahram. Mahram pun itu bertingkat, ya, bertingkat. Ada aurat sugro, ada aurat kubro. Kalau aurat kubro tidak boleh juga melihat, ya, kecuali yang boleh melihat aurat kubro itu adalah suami ataupun istrinya. Aurat kubro itu apa? Sau'atain, kemaluan. Kemaluan itu aurat kubro, aurat besar. Aurat besar. Kalau misalnya laki-laki kan baina surah wa rukbah. Laki-laki itu auratnya itu adalah antara lutut sampai dengan pusar. Itu auratnya. Tapi di antara itu ada aurat kubro dan aurat sugro. Aurat kubro itu ya sau'atain. Sau'atain itu adalah kemaluannya. Kemaluan itu berarti kubul dan dubur, ya, dakar sama
lubang buang air besar, ya ya dubur lah itu. Jadi itu aurat kubro, itu nggak boleh dilihat sama sekali meskipun oleh mahram, ya oleh mahram. Nah, satu orang saja yang boleh melihat aurat kubro itu adalah pasangan suami istri, karena pasangan suami istri itu sudah dibolehkan oleh syariat fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, ataupun dalam Al-Quran itu kok jadi lupa, bahwa silahkan pergauli istri itu sesukamu. Nah, itu menjadi ayat bahwa ya silahkanlah kalau sudah suami istri halal semuanya, begitu, halal semuanya. Jadi boleh suami lihat istri lihat suami, walaupun ada orang yang nggak pernah melihat sawatain termasuk kemaluannya sendiri, yaitu Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali itu digelari Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu Sayyidina Ali yang dimuliakan wajahnya. Kenapa Sayyidina Ali mendapatkan gelar karramallahu wajhah? Karena meskipun ia boleh melihat kemaluannya untuk kemaluannya sendiri, meskipun ia boleh melihat kemaluan istrinya, tapi ia tidak pernah melakukannya. Karena itulah maka ia mendapatkan gelar karramallahu wajhah. Tapi bukan berarti, waduh, gimana nih? Kita mau udah terlanjur melihat, ya sudah, memang boleh melihat kemaluan diri kita sendiri, boleh melihat kemaluan istri, boleh, ya. Nah, tetapi tadi ada yang tetap menjaga tidak mau melihat, yaitu Sayyidina Ali, karena itu digelari karramallahu wajhah. Nah, anak itu adalah mahram, ya. Kemudian saudara kandung ataupun saudara sebapak, saudara seibu itu adalah mahram. Kemudian orang tua adalah mahram, bapak, ibu, kakek, nenek itu adalah mahram. Ya. Kemudian ke bawah anak, cucu itu adalah mahram. Kalau ke samping saudara ataupun paman, bibi itu adalah mahram. Selain itu bukan mahram. Misalnya sepupu itu bukan mahram. Mahram itu dari sisi aurat tadi ia boleh melihat, tapi hanya aurat sugro, bukan aurat kubro. Jadi kalau misalnya di rumah dengan saudara kelihatan paha boleh, perempuan kelihatan dada boleh, ya, walaupun jangan yang menimbulkan syahwat. Kalau menimbulkan syahwat nggak boleh sama sekali. Ngelihat tapi ada syahwat, nah itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Tapi kalau tidak ada syahwat silahkan, ya. Kalau melihat paha laki-laki umumnya tidak syahwat, umumnya perempuan melihat paha laki-laki umumnya tidak syahwat, ya. Laki-laki melihat betis perempuan, ya ada yang syahwat, ada yang tidak. Kalau saudara mungkin tidak, kalau saudara. Nah, dalam hal memandikan pun seperti itu. Boleh saja saudara memandikan saudaranya kemudian melihat auratnya. Ya, aurat itu ya kalau dalam mazhab Syafi'i seluruh badan sebenarnya, tapi dalam mazhab Hanafi seluruh badan kecuali hal yang biasa terlihat dari wajah, dari tangan, dari kaki. Sehingga tangannya sendiri bukan hanya telapak tangan, kalau mazhab Maliki sampai ke sini, ya boleh kelihatan. Makanya sampai sini kita sebenarnya dalam hal menutup aurat itu perempuan, ibu-ibu itu mazhab Hanafi, ya. Kalau mazhab Syafi'i memang pakai niqab, ya, pakai niqab. Itu mazhab Syafi'i seluruhnya, tapi mazhab Hanafi dibuka tuh maksudnya wajahnya terlihat, ya lengannya terlihat, bahkan kakinya juga terlihat. Kaki termasuk yang biasa terlihat di bagian bawah, itu tidak aurat. Tapi menurut Imam Syafi'i semuanya, sehingga tidak boleh kelihatan sama sekali. Nah, bagi mahram boleh melihat. Jadi kalau di rumah misalnya ada saudara yang berbeda jenis kelamin, ada bapak, terus kita pakai baju yang agak terbuka,
yaitu misalnya perempuan kelihatan betisnya atau lengannya misalnya segini kelihatan atau lehernya kelihatan misalnya, itu tidak apa-apa sepanjang itu tidak menimbulkan syahwat. Tapi kalau dengan begitu pun menimbulkan syahwat, ya jangan juga, nggak boleh. Jangankan manusia, melihat binatang pun kalau menimbulkan syahwat, misalnya binatang kan nggak pakai baju tuh. Ini ya kan, karena memang kurang sehat. Misalnya melihat binatang kan nggak pakai baju. Bisa jadi ada orang yang melihat binatang itu karena binatang misalnya binatang wadonnya, binatang apa namanya betina misalnya. Lihat binatang betina kan itu ada kubul, ada duburnya, ya nafsu, ya jangan, itu haram, udah tidak boleh dilihat. Itu mungkin bisa saja ada orang yang apa namanya ya setengah tidak normal mungkin ya, melihat binatang nafsu gitu kan, karena ada juga orang yang berzinah dengan binatang, itu hukumnya sama dengan berzinah. Ya, berzinah dengan binatang itu misalnya binatang betina diperkosa misalnya, kan ada tuh cerita-ceritanya itu, ada binatang betina diperkosa ataupun melakukan hubungan seks dengan binatang betina, atau binatang jantan dengan perempuan misalnya, itu sama berzina juga, ya sama itu berzina juga. Dan apa namanya ketika tadi hukum mahram itu berlaku untuk orang yang melihat saudaranya ataupun keluarganya yang mahram tadi itu ada nafsu, maka seluruh badannya aurat. Nah gitu, makanya apa namanya sudah ketika memandikan, meskipun yang memandikannya mahram, tutup saja semuanya itu, ya tutup saja semuanya. Ini apa namanya sunnahnya, karenanya maka sebenarnya ketika memandikan itu ya seperti yang sudah dilakukan di sini dan dulu pernah diajarkan dalam pelatihannya, saya sendiri yang membimbing, ketika memandikan itu tidak dibuka blas, dibuka semuanya, tapi tetap ada kainnya di atasnya untuk menutup aurat, terutama aurat besarnya. Terus gimana dong memandikannya? Ya kan ada selang tuh ya, dimasukin itunya, dibuka sedikit tanpa melihat, di apa guyur ke dalam, terus disabunin gitu ya. Ya disabunin. Jadi itu tata cara memandikan supaya terhindar dari maksiat ataupun dosa. Wala yahduru inda ghuslihi illa man tad'ul hajata ila hudurihi. Wayan bagi ayyakunal ghasilu thiqatan aminan sholihan. Siapa orang yang memandikan adalah orang yang diberi tugas memandikan. Man tad'ul hajah, orang yang diberi kebolehan untuk memandikan, yaitu mereka yang ditugaskan. Makanya ya memandikan itu atau mengurus jenazah itu di kita ada petugasnya yang sudah ditunjuk, yang sudah terbiasa, dan itu ia memiliki kewenangan ataupun kebolehan untuk melakukan tugasnya memandikan. Jadi bagi mereka yang tidak termasuk kepada mantanul hajah, tidak termasuk kepada orang yang mendapatkan kebolehan, tidak bisa langsung tiba-tiba saya ingin memandikan itu. Nah, siapa yang membolehkannya? Yang membolehkannya di sini tentu yang paling berwenang adalah keluarga. Ketika keluarga meminta ke masjid untuk diurus jenazahnya, maka petugas masjid. Jadi nggak boleh tiba-tiba ada orang lain karena saya juga bisa memandikan, dia ingin memandikan, jangan, nggak bisa. Ya kecuali memang tidak ada yang ngurus, maka dia harus ada yang berani atau harus ada yang volunteer, yang sukarela mau. Tapi itu juga menawarkan kepada keluarga, tentu kalau ada keluarganya. Kecuali tidak ada sama sekali. Ya. Kalau banyak orang di situ, yang takziah banyak, tetangganya banyak, keluarganya banyak, maka yang memandikan adalah orang yang diberi tugas untuk memandikan. Misalnya, karena sudah biasa kita diurus oleh masjid,
maka berarti petugas kematian dari masjid itu yang punya kewenangan untuk memandikan. Jadi jangan sampai rebutan. Ya, jangan sampai rebutan. Ketika sudah memasrahkan ke masjid, maka masjid yang punya kewenangan, ya. Nah, sekarang ini posisinya masjid ini sudah diserahkan. Buktinya salah satunya adalah dengan menjadi anggota kematian. Itu berarti sudah menyerahkan ke masjid untuk diurus. Ataupun ketika meninggal sudah koordinasi dengan masjid. Nah, itu sudah menyerahkan, sehingga petugas masjid lah yang akan melakukan tugas itu. Jadi jangan sampai berebut ingin memandikan. Karena tadi tidak boleh semua orang memandikan. Ini masih ada kelanjutannya. Termasuk gini, ada juga rebutan mengurus jenazah itu dari sisi tadi ya, keluarga ataupun ada sebagian orang yang merasa lebih berhak dan seterusnya. Tapi ada juga orang rebutan mengurus jenazah itu karena khilafiyah. Nah ini nih, ya, kalau sampai terjadi seperti itu, jangan deh. Umat Islam tidak tasamuh ataupun tidak syarohah, tidak toleransi ataupun tidak mempunyai kelapangan dada kalau orang berebut ingin mengurus jenazah hanya karena khilafiyah. Contoh misalnya, katakanlah saya sebut mazhabnya, yang satu mazhab Syafi'i, yang satu mazhab Hanafi. Nah, yang mazhab Hanafi itu ngotot, kami saja yang ngurus. Yang mazhab Syafi'i ngotot, kami saja yang ngurus, gitu kan. Kenapa? Karena yang mazhab Hanafi nggak mau jenazah tersebut diurus secara mazhab Syafi'i. Yang mazhab Syafi'i nggak mau jenazah tersebut diurus dengan cara mazhab Hanafi. Nah, kayak gitu. Padahal perbedaan itu hanya sedikit-sedikit saja, ngapain dipersoalkan? Karena inti yang 4 tadi itu semua mazhab sama. Intinya, pokok-pokoknya itu sama. Kalaupun ada sedikit-sedikit yang berbeda-beda, ya disitulah perlu tasamuh. Tasamuh itu ajaran Islam. Perlu syarohah, kelapangan dada itu ajaran Islam. Ya, nggak usah ngotot-ngototan. Jadi ya sudah, contoh misalnya ada juga di dalam keluarga itu anak-anaknya berbeda. Ada yang katakanlah suka amaliyah seperti NU, Nahdiyin, di situ ada tahlil misalnya. Ada yang amaliyah seperti Muhammadiyah, di situ tidak ada tahlil, rebutan, ya, sampai bertengkar. Nah kayak gitu-gitu tuh nggak perlu, ya nggak perlu. Sudah, kalau misalnya mau ada tahlil, adakan saja. Yang nggak tahlil ya dia membantu dan diam saja, tidak usah ikutan. Nah seperti itu, ya. Kebetulan yang kakak yang tertuanya tidak tahlil dan dia nggak mau, ya sudahlah, adik-adiknya nurut saja. Begitu, ya, begitu. Jadi tidak usah bertengkar gara-gara yang khilafiyah itu sedikit, yang kecil-kecil saja. Yang pokok-pokoknya, yang asasi-asasinya, mendasarnya itu sama. Memandikan yang mendasarnya sama. Jadi orang yang memandikan itu ayakunal ghasilu thiqqatan aminan sholihan. Orang yang memandikan itu harus terpercaya. Harus orang yang thiqqah itu dia mengamalkan ajaran agama dengan sungguh-sungguh. Jadi itu. Kemudian sholih, orang yang sholih tidak bergelimang dengan kemaksiatan, bukan orang yang suka lacur, bukan orang yang suka maksiat, meninggalkan ibadah-ibadah kewajiban dan lain sebagainya. Nah, jadi makanya di sini diantaranya petugas pemulasaran jenazah itu, ya salah satunya yang suka memandikan di sini ada Pak Harmoko, ya. Ya insya Allah Pak Harmoko setiap hari mengimami kita sholat di sini. Insya Allah ia seorang yang thiqqah, aminan, sholihan. Insya Allah sebagai orang yang nggak ada Pak Harmokonya, ya. Oh ada, alhamdulillah. Biasanya sebelah sini soalnya. Insya Allah beliau orang yang yang dawam dengan amaliyah keagamaan, yaitu wajib, sunnah, kemudian juga orang solih, insya Allah. Jadi
ya kita percaya kepada Pak Harmoko untuk mengurus jenazah. Lian surama yarohu minal khair, agar orang yang memandikan itu bisa menjaga kebaikan, ya. Wa yasturu ma yadhuru lahu minasyarri, dan juga bisa menutupi kalau ada syar ataupun aib-aib ataupun ya hal yang buruk dari jenazah itu. Jadi kalau orang sudah meninggal, tidak perlu lagi diucapkan ataupun didiskusikan keburukannya. Waduh, orang itu dulu itu kerjaannya minum-minuman mulu katanya. Nggak usah, kalau sudah meninggal nggak usah diceritakan. Ya, ceritakan saja kebaikannya. Pasti orang itu walaupun mungkin banyak keburukannya, ada tetap kebaikannya. Ya, makanya kalau kita ceritakan tuh waktu sakit, masya Allah sabar sekali. Nah, itu yang diceritakan yang begitu. Waktu sakit banyak bersedekah. Itu bukan ria, bukan, karena yang menceritakan bukan orangnya. Ya, kita yang menceritakan yang masih hidup. Itu memang begitu. Orang yang meninggal itu ceritakanlah kebaikannya. Jangan diungkap, diceritakan keburukannya, ya. Yang boleh menceritakan keburukan itu seseorang itu hanya Allah melalui Al-Qur'an. Keburukan Fir'aun, ya, kemudian juga bani-bani, ya, suku-suku, yaitu misalnya Bani Israel gitu kan, ataupun kaum Ad, kaum Thamud dan lain sebagainya. Nah, itu Allah lah yang menceritakan. Termasuk Rasulullah berwenang menceritakan kalau ada keburukan yang akan menjadi pelajaran untuk yang lain. Kalau kita tidak usah, ya, tidak usah. Ini kan kenyataan katanya, ya. Iya, justru keburukan itu ya memang kenyataan, apalagi nggak nyata. Nyata saja tidak boleh, apalagi nggak nyata. Kalau nggak nyata kan namanya fitnah, bukan fitnah, atau namanya namimah. Kemudian westru mayat min syarri, menutupi keburukan. Watajibun, pertama dimulai dari niat. Jadi orang yang memandikan itu harus niat. Ya, artinya ada niat di situ mau memandikan jenazah karena Allah Ta'ala. Ya, tidak secara lengkap dan dilafazkan tidak apa-apa, walaupun ya bagi yang sudah biasa melafazkan ya silahkan saja. Ya, tapi di situ ada niat. Niat memandikan jenazah fardu karena Allah Ta'ala. Dalam hati terbersit seperti itu, ya, jangan sampai kemudian tidak niat. Jadi niati dulu, ya, walaupun bukan untuk dirinya dan pasti untuk mayit, karena mayit tidak bisa melakukan apapun termasuk niat. Sementara memandikannya itu sama seperti kita mandi junub, ya, sama dengan seperti kita mandi junub, yaitu satu, membersihkan kotoran-kotoran terlebih dahulu. Itu tata caranya. Seperti mandi junub kita juga, kalau kita mandi junub, ibu-ibu, bapak-bapak, kemaluan itu dibersihkan dulu sebelum mandi gebuyur-gebuyur itu. Ya, jadi supaya kotoran-kotoran yang menempel itu terlebih dahulu hilang. Jadi mulai dari membersihkan kotoran. Karena itu sebelum diguyur jenazah itu dibersihkan dulu kemaluannya dua-duanya. Ya, jangan lupa Pak Moko dan timnya pakai sarung tangan. Ya, ada kan tersedia selalu ya sarung tangan agar menghindarkan kita dari menyentuh langsung, dan juga agar menghindarkan kita juga dari terpapar kalau ada bakteri-bakteri. Ya, jadi yang pertama membersihkan kotoran terlebih dahulu. Kotoran itu pertama mulai dari atas, ya, atas. Mungkin telinganya kotor, mungkin hidungnya kotor, mungkin matanya kotor. Nah, itu semua
bersihkan. Aduh, kalau membersihkan termasuk giginya disikat-sikat gitu. Bukan disikat, dia apa? Digosok-gosok. Ya, digosok-gosok giginya. Kalau begitu berarti kemasukan air dong. Ya tidak apa-apa, toh nggak terlalu banyak juga kan, tidak terus diguyurkan ke mulutnya, tidak. Ya, sepintas lalu saja, kemudian diusap, kemudian disiram. Ya pasti ada yang masuk sedikit, ya tidak apa-apa. Ya, ada yang masuk sedikit ke telinga, ke hidungnya, ya nggak apa-apa. Jadi dibersihkan tuh semuanya, matanya, kupingnya, hidungnya, kemudian mulutnya, kemudian ketiaknya, ya sela-selanya. Kalau berjenggot ya jenggotnya dibersihkan, ya. Kemudian setelah itu kemaluannya dibersihkan terus sampai ke bawah, dibersihkan. Ya, kalau hal-hal yang masih mengandung tempelan-tempelan kotoran, ya dibersihkan dulu. Nah setelah itu baru memulai memandikan seluruh tubuh. Dimulai dari mewudukan sama seperti kita mandi besar juga wudu dulu, ya. Mewudukan itu berarti membasuh wajah. Setelah bersih semuanya yang kotor-kotor tadi, mulai dari membasuh wajah. Setelah membasuh wajah, kemudian tangan. Setelah membasuh tangan, mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, baru kita mulai mengguyur. Ya, tato kalau misalnya dia bisa dibersihkan dengan alat, misalnya dengan minyak ataupun apalah gitu ya, dibersihkan dulu. Semua yang menempel, betul sekali ya, semua yang menempel dalam tubuh seseorang yang bisa menghalanginya dari masuknya air ke dalam kulit, maka ia harus dibersihkan dulu. Tadi kotoran bukan hanya kotoran, betul sekali. Contoh ada cat misalnya, ya harus dibersihkan dulu, mungkin pakai thinner atau pakai apa, dibersihkan dulu. Tato kalau dia tidak bisa dibersihkan, sudah ada fatwa ulamanya, karena sudah terlanjur, karena dulunya dia beragajul gitu kan, maka sudah ada fatwa ulamanya, itu kalau orang sudah bertobat, maka dengan tobatnya itu sudah cukup, ya. Tidak perlu dikerik sehingga akan mengupas kulit, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau bertato dan tidak bisa dihapus karena sudah nempel dalam kulit, ya kecuali kulitnya yang dikerik ataupun dioperasi misalnya, maka sudah ada fatwa ulamanya, itu sudah cukup dengan taubat, ya sudah cukup dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia sudah menyesali melakukan yang haram. Haram pakai tato itu haram. Haramnya apa? Satu, mengubah tubuh, karena tidak boleh mengubah tubuh. Hanya boleh mengubah tubuh itu apabila memang ada masalah dengan anggota tubuh itu. Contoh, misalnya bibir sumbing. Nah, itu kan masalah, ngomong menjadi tidak bagus. Terus dioperasi, boleh itu, supaya ada kesempurnaan dalam berbicara. Ya, kaki misalnya bengkok, dioperasi jadi lempeng, boleh untuk mengobati ataupun memperbaiki yang salah ataupun yang tidak normal, itu boleh. Tapi kalau hidung pesek, nah tapi memang itu normalnya memang begitu, memang turunannya pesek misalnya, hidung pesek, dioperasi jadi mancung, nah itu tidak boleh, itu mengubah. Karena hidungnya sebenarnya tidak ada masalah, hirup udaranya tetap lancar, napasnya tetap lancar, cuman karena pengen mancung kayak orang-orang misalnya, akhirnya dioperasi jadi mancung, nah itu nggak boleh. Sama juga pakai tato itu tidak boleh, ya. Yang ditempel yang bisa terhapus itu boleh. Yang bisa ditempel yang bisa terhapus, contoh ibu-ibu pakai celah, itu silahkan, boleh, karena bisa terhapus. Ya pakai kutek, tapi kuteknya bisa dihapus. Kalau kuteknya nggak bisa dihapus, jangan. Ya misalnya pakai kuteknya nggak bisa dihapus, nanti dia akan hilang kalau udah kukunya memanjang terus memanjang hilang sendiri. Nah itu nggak bisa dihapus, itu nggak boleh.
Kenapa? Karena air wudhu atau air mandi junub tidak sampai ke kulit, sehingga haram hukumnya selain karena mengubah tubuh kita pakai pakai tato itu, juga karena air tidak sampai ke kulit. Apabila sudah terlanjur nempel sekali di kulit karena dia masuk ke pori-pori, kan tato yang tidak hilang itu kan sampai masuk ke pori-pori ya, sehingga tidak bisa dihapus. Nah, itu sudah ada fatwanya bertobat saja. Dengan bertobat maka dia sudah dimaafkan atas dosanya, sehingga dia tidak perlu menyiksa dirinya dengan mengerik kulitnya ataupun mengoperasi menghabiskan kulitnya supaya diganti kulit baru, gitu, tidak perlu. Mengapa? Karena ada kemudorotan yang lebih besar. Seseorang itu tidak boleh ingin mendapatkan manfaat atau menghindari mudorot apabila justru dengan begitu menimbulkan mudorot yang besar. Nah, itu alasannya ke situ. Ya, ini tato ini kalau dikerik ya tentu sakit sekali, misalnya terus jadi korengan, jadi apa, nah, itu menimbulkan mudorot yang lebih besar. Jadi tidak perlu, gitu ya Pak. Ya, itulah agama kita, selalu ada ilah ataupun alasan dibalik itu untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan manusia. Manusia itu tidak dipaksa, disesuaikan dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut orang di luar kemampuannya, tidak menuntut ya. Oke, baik. Jadi tadi diwudukan dulu kecuali kaki. Sama seperti kita mandi junub, kita itu wudhu dulu setelah membersihkan kotoran-kotoran, wudhu dulu tapi kakinya belakangan ya. Gimana Pak Joko? Ya, orang pakai susuk ya, pakai jimat. Semua yang menempel ke dalam tubuh itu harus dikeluarkan, kecuali mengeluarkannya memang tadi sulit ya mengeluarkannya. Contoh misalnya gigi palsu. Kalau gigi palsu bisa dicopot, copot saja. Apalagi gigi palsunya emas, wajib dicopot. Karena ketika dikuburkan seseorang nanti tidak boleh membawa barang berharga. Itu perbedaan penguburan muslim non-muslim. Muslim itu tidak boleh bawa barang berharga. Salah satu di antaranya yang nempel dalam tubuhnya, ya contoh gigi palsu, itu harus dicopot. Ya, tidak perlu ikut-ikutan dikubur. Apalagi gigi palsu itu emas, wajib dicopot. Ya, wajib dicopot. Ya, termasuk susuk-susuk, jimat-jimat tidak boleh. Karena ketika seseorang meninggal, ya, itu harus murni hanya tubuhnya saja yang dikebumikan. Itu dalam Islam. Hanya tubuhnya dan kain kafan. Ya, gigi palsu, rambut palsu, ataupun kaki palsu, semuanya ini orang selama hidupnya pakai kaki palsu. Ya sudahlah, ya supaya menyertai jasadnya ikut kubur saja. Bila perlu dengan tongkat-tongkatnya misalnya. Nah, itu tidak boleh menyalahi syariat agama Islam. Syariat agama Islam itu seseorang dikubur hanya badannya yang aslinya saja yang dikubur, sementara yang lainnya silahkan tanggalkan. Ya, susuk-susuk apalagi jimat bisa membawa kemusyrikan. Ya, segala sesuatu yang bisa membawa kemusyrikan kita harus fight untuk menghindarkan diri dari hal yang membawa kemusyrikan. Ya, jimat keluarkan misalnya di dalam tubuhnya ada dipasang susuk gitu ya, ataupun benda-benda yang dianggap jimat, ya sudahlah dikeluarkan gitu ya. Kalau dikeluarkan nanti akan belah dagingnya misalnya, ya sudahlah, minta ampunlah saja kepada Allah Subhanahu wa taala daripada menimbulkan mudarat yang lebih besar. Toh dia sudah mati, ketika meninggal sudah tidak akan ada perbuatan apa-apa lagi. Tinggal yang hidup bagaimana memutuskan. Baik, kita lanjut dulu ya tadi ya. Karena sampai memandikan supaya selesai dulu. Mohon maaf, mungkin ini 6:01. Lewat 4 malah. 1 menit lagi dah. 1 menit lagi. Setelah mewudukan, ditinggalkan dulu kakinya,
Kemudian barulah membasuh. Membasuh itu mulai dari kepala terlebih dahulu dibasuh, kemudian setelah kepala dibasuh, bagian kanan dulu dibasuh, ya, kaki kanan, kiri kanan, kemudian baru sebelah kiri, baru seluruh tubuh. Jadi urutannya adalah mewudukan, membersihkan kotoran-kotoran, baik kotoran najis ataupun kotoran lain yang nempel daki-daki di sela-sela. Kemudian yang kedua mewudukan, yang ketiga menyiramkan air ke kepala, kemudian ya jangan disampoin dulu, belum, disiramkan saja dulu kepalanya, kemudian diguyurkan air ke bagian kanan, diguyurkan air ke bagian kiri, barulah seluruh tubuh. Setelah basah semua, barulah dicampur dengan ya bisidri, dengan daun sidar. Daun sidar itu kalau sekarang ya sabun, ya apa namanya, dicampur dengan sabun, berarti disabunin, disampoin, silahkan ya. Nah, setelah selesai semua, diguyur lagi, sudah bersih, dicampur dengan kain wangi-wangian. Ya, salah satunya kafur barus, wangi-wangian. Silahkan mau wangi-wangian itu bentuknya semprot, bukan semprotan, apa namanya, yang dilarutkan ke air itu minyak misalnya. Ada minyak wangi misalnya ya, silahkan dilarutkan. Ataupun kalau sudah biasa kita pakai kapur barus silahkan ya. Makanya suka ada bagian terakhir Pak Moko ya, dicampurkan kapur barus, kemudian itu tadi sudah selesai ya, sudah selesai diguyur, sudah sabun-sabun sudah bersih, barulah terakhir dengan air dan wangi-wangian gitu. Di situ selesailah memandikan, baru dikeringkan itu ya tentu pakai handuk ya. Oh ya, tadi terakhir. Tadi itu setelah dibersihkan sabun-sabunnya, barulah untuk menutup mandi itu dengan cara menyiram kaki di sini yang bawah. Itu penutup. Termasuk kalau kita mandi junub juga sama. Basuhan penutup itu adalah basuhan kaki. Itu basuhan penutup. Sehingga kalau sebelum ditutup itu kita masih pegang sauatain, masih pegang kemaluan depan dan belakang, itu belum batal. Misalnya sedang mandi tuh kan, disampo segala macam sudah dibersihkan, kita masih pegang kemaluan, belum batal. Nah, tapi kalau sudah membasuh kaki, itu kemudian sudah yang terakhir, dan kemudian kita kepegang kemaluan, nah kita batal. Nah, begitu juga dalam memandikan jenazah, yang terakhir itu kaki, walaupun kalau jenazah tidak ada batalnya karena mereka sudah tidak terkena takdir. Jadi setelah menyiramkan kaki yang terakhir, penyempurna wudhu tadi di awal yang belum dibasuh kakinya, dibasuhlah kaki yang terakhir, maka selesai sudah praktik memandikan. Ya, selesai di situ. Nah, setelah itu dikeringkan, ya barulah dibawa ke tempat yang sudah disediakan untuk mengkafani. Nah, nanti untuk mengkafani lain lagi nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, silakan bagi yang mau bertanya, kalau ada yang mau bertanya, silakan Pak. Bagaimana dengan kondisi orang yang harus misalnya diamputasi kakinya? Nah, itu yang hasil potongan kakinya itu harus dibagaimanakan? Baik, terima kasih. Setelah misalnya badan ini sudah meninggal juga, apakah harus disatukan dengan kaki tadi atau bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi apabila seseorang diamputasi, dipotong kakinya, tangannya atau organ tubuhnya, baik sedikit maupun banyak, maka ia tidak perlu diperlakukan seperti jenazah. Dia cukup dikuburkan saja. Ya, dia tidak usah dimandikan, ya. Orang yang masih hidup nggak usah diperlakukan seperti jenazah, cukup dikuburkan saja. Ya, beda halnya dengan tadi orang dimakan binatang yang tersisa tinggal kakinya. Nah, itu beda. Berarti kakinya ini diperlakukan seperti tubuh seutuhnya, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan, walaupun hanya kakinya saja. Tapi kalau orang masih hidup terus diamputasi kakinya, maka kakinya itu tidak usah diperlakukan seperti jenazah, cukup dikuburkan, baik kaki ataupun yang lainnya. Misalnya ada suka dioperasi itu ya usus misalnya, udah dikuburkan saja ya. Tapi juga jangan dibuang sembarangan, dibuanglah ke sungai, jangan. Kenapa? Karena manusia ini mulia.
salah satu kenapa manusia ini diperlakukan pengurusan jenazahnya tidak seperti binatang, langsung dilempar ke laut atau dikubur misalnya di tanah tanpa ada proses penghormatan. Maka dalam Islam orang walaupun sudah meninggal tetap dihormati sebagai Bani Adam yang mulia. Laqad karramna Bani Adam, ya. Salah satu bentuknya itu adalah diperlakukan, termasuk ada organ tubuhnya yang diputus dan ia masih hidup, maka organ tubuhnya diperlakukan dengan baik. Caranya adalah dikubur, bukan dilempar, apalagi dikasih binatang. Misalnya ada kaki diamputasi, kan kalau dikasih buaya dimakan tuh sama buaya, ya kan? Ya jangan, nggak boleh, haram hukumnya, karena kita tidak menghormati kemuliaan manusia. Ya dikuburlah, ya seperti itu Pak. Nah itu terusnya kalau misalnya nanti si siapa badan ini meninggal, Ya oke. Nah kalau badan meninggal tidak ada kewajiban untuk dikubur bersama-sama, karena tentu pertama kalau sudah lapuk kan tidak mungkin. Yang kedua beda kedalaman. Kalau cuma organ tidak perlu sedalam tubuh orang. Karena sebenarnya kedalaman itu adalah seukuran kira-kira tidak menimbulkan bau dan tidak menimbulkan kemudahan untuk digali oleh binatang. Itu saja, tidak menimbulkan bau dan tidak mudah, tidak bisa digali oleh binatang. Nah kalau kaki ya kurang lebih ya mungkin 60-70 cm lah atau 1 meter paling lah dalam ya, 1 meter saya kira kedalaman mungkin sekitar 50-60-70 cm lah kalau kaki doang ya, sedikit. Apalagi kalau banyak mungkin 1 meter lah kalau satu gini gitu kan, kalau satu gini mungkin 1 meter gitu ya. Nah setelah itu gimana, perlu disambungkan? Tidak ada kewajiban di situ. Pertama bisa jadi dia sudah berubah itu sudah lapuk ya, apalagi sudah jadi tanah. Yang kedua bisa jadi kedalamannya berbeda nanti. Ya, bagaimana caranya? Jadi tidak ada kewajiban menyatukan kembali. Sudah yang sudah ya sudah saja, gitu. Cukup? Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada yang keliru, yang khilaf, mohon dimaafkan dari diri saya pribadi, dan yang benar seluruhnya dari Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.